Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya kepada saya semuanya. Selamat pagi. Izin perkenalkan nama lengkap saya Yasman Eliza Luhu, biasa dipanggil dengan nama Yasman dengan NIM 2102 0107 0077 dan kode kelas MJ205 dan prodi PJJ 1 Manajemen, mata kuliah pengantar bisnis sekaligus dosen pengapun atau pengasuh mata pelajaran yang saya hormati Ibu Heti Indrayati SM MM. Oke Bu, baik langsung saya akan mencoba mempresentasikan hasil jawaban ujian tengah semester saya, yaitu soal ujian ini yaitu membuatlah materi presentasi PPT atau dan video presentasi yang diunggah ke dalam YouTube mengenai penyusunan proposal rencana bisnis dalam penyusunan materi dan pemaparan. Kemudian presentasi pastikan seluruh poin analisis yang telah ditentukan tercakup dan sistematis. Oke, baik Bu. Langsung saya akan mencoba membacakan ya hasil jawaban saya di sini yaitu jelaskan secara umum fondasi dasar dari ide atau peluang bisnis yang kelompok Anda pilih, kemudian meliputi gambaran umum bisnis atau sektor industri dan karakteristiknya, kemudian rumusan visi dan misinya, kepanjang perusahaan, profil brand atau nama logo dan filosofinya, bentuk organisasi bisnis, pilihan badan hukum dan struktur divisi internal, serta value proposition atau nilai keunikan yang Anda tawarkan agar mampu bersaing di pasar. Di sini saya akan menjawab Bu ya. Saya mengambil judul yaitu bisnis platform pengolahan sampah dan daur ulang berbasis digital. Bisnis yang dipilih bergerak pada sektor industri, lingkungan hidup dan teknologi digital, atau yang sering kita dengar yaitu green technology atau environmental service. Perusahaan menyediakan platform yang menghubungkan masyarakat, bank sampah atau pelaku UMKM daur ulang, dan perusahaan pengelola limbah dalam satu ekosistem digital. Di sini ada karakteristik industri ini meliputi yaitu satu memiliki dampak sosial dan lingkungan yang tinggi, kemudian didukung oleh meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu keberlanjutan, kemudian nomor 3, memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan sampah. Kemudian nomor 4, berpotensi berkembang seiring meningkatkannya regulasi pemerintah terkait ekosistem sirkular dan pengurangan limbah. Oke. Visi dan misi jangka panjang, di sini saya menjelaskan visinya menjadi platform pengelolaan sampah dan daur ulang terdepan di Indonesia yang mendorong terciptanya lingkungan bersih dan ekonomi sirkular yang berkelanjutan. Kemudian misi menyediakan layanan digital dan memudahkan masyarakat dalam mengelola dan mendaur ulang sampah. 2, menghubungkan seluruh pemangku kepentingan dan ekosistem pengolahan limbah secara efektif. 3, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengolahan sampah yang bertanggung jawab. 4, menciptakan nilai ekonomi dari limbah melalui program, insentif, dan kemitraan strategis. 5, mendukung pembangunan berkelanjutan melalui inovasi teknologi ramah lingkungan. Di sini nama brand dan sekaligus saya memberikan logo yaitu Eco Saily, yaitu logo berbentuk lingkaran berwarna hijau dengan simbol panah daur ulang yang dipadukan dengan elemen digital berbentuk titik dan garis. Filosofi dari logo ini yaitu warna hijau melambangkan kelestarian lingkungan, kemudian bentuk lingkaran menggambarkan konsep ekonomi sirkular, kemudian simbol panah menunjukkan proses daur ulang yang berkelanjutan, dan kemudian elemen digital mempresentasikan inovasi teknologi sebagai solusi modern. Bentuk organisasi bisnis yaitu bentuk badan atau hukum perseroan dan terbatas atau PT, yaitu alasan pemilihannya memiliki kredibilitas yang lebih tinggi di mata investor dan mitra bisnis, kemudian memudahkan pengembangan usaha dalam skala besar, kemudian memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik perusahaan. Value promotion yaitu nilai keunikan yang ditawarkan Essentially ini adalah integrasi digital seluruh proses pengelolaan sampah dapat dilakukan melalui satu aplikasi yang mudah digunakan, dan kemudian sistem reward penggunaan memperoleh poin atau insentif ekonomi dari aktivitas daur ulang, dan kemitraan terintegrasi menghubungkan masyarakat, bank sampah UMKM dan daur ulang, dan perusahaan pengelola limbah dalam satu jaringan. 4, dampak lingkungan yang terukur. Pengguna dapat melihat jumlah sampah yang berhasil didaur ulang dan kontribusinya terhadap lingkungan.
Kemudian 5, kemudahan akses layanan dapat digunakan oleh individu, komunitas, sekolah, maupun perusahaan. Identifikasi masalah peluang dan analisis lingkungan bisnis ini itu permasalahan yang ditemukan berdasarkan kondisi yang banyak kita temukan di berbagai daerah. Pengelola sampah masih menghadapi beberapa kendala utama, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat dalam memilah sampah sejak dari rumah, kemudian kurangnya akses informasi mengenai lokasi dan layanan pengolahan sampah yang tersedia, kemudian sistem bank sampah yang masih banyak dilakukan secara manual sehingga kurang efisien, kemudian belum optimalnya hubungan antara masyarakat, pelaku daur ulang, dan pengelola limbah, dan kemudian volume sampah yang terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi. Peluang bisnis. Di sisi lain terdapat beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain. Satu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan. Kemudian dua, tingginya penggunaan smartphone dan teknologi digital Indonesia. Tiga, dukungan pemerintah terhadap program pengurangan sampah dan ekonomi sirkular. Kemudian empat, meningkatnya kebutuhan perusahaan terhadap program keberlanjutan dan pengelolaan limbah. Lima, adanya pasar yang terus berkembang untuk produk hasil daur ulang. Dan alasan pemilihan ide bisnis yaitu bisnis essentially dipilih karena memiliki potensi ekonomi sekaligus memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif. Deskripsi produk dan layanan ini, essentially ini merupakan platform digital berbasis aplikasi atau website di layanan pengolahan sampah terintegrasi. Produk dan layanan utama ini yaitu satu, penjemputan sampah terpilah, marketplace terulang, kemudian sistem point reward, monitoring dampak lingkungan, kemudian edukasi lingkungan. Penerapan etika bisnis, essentially berkomitmen menjalankan bisnis secara etis melalui satu, transparansi dalam pengolahan transaksi dan data pengguna, kemudian dua, perlindungan privasi pelanggan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tiga, memberikan layanan yang adil kepada seluruh pengguna dan mitra, kemudian empat, menjalin hubungan kerja yang profesional dan saling menguntungkan, kemudian lima, menolak praktik korupsi, manipulasi data, dan persaingan usaha tidak sehat. Berikut penjelasan singkat kelayakan komersial dan pemodelan bisnis essentially ini di platform pengelolaan sampah dan daur ulang berbasis digital. Itu analisis STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning. Itu segmenting masyarakat perkotaan yang peduli lingkungan, kemudian pelajar dan mahasiswa, kemudian komunitas lingkungan, dan nomor 5, UMKM dan perusahaan yang membutuhkan pengolahan limbah. Di sini saya membuat bentuk tabel ya, analisis SWOT, yaitu segmen atau kekuatan, inovatif dan berbasis teknologi, memiliki dampak sosial dan lingkungan, mendukung tren bisnis berkelanjutan. Kemudian weaknesses atau kelemahan, yaitu membutuhkan modal awal yang cukup besar, kemudian edukasi pasar masih diperlukan, kemudian ketergantungan pada partisipasi pengguna. Oke, kemudian ada pun strategi penetrasi pasar itu untuk menarik konsumen pertama atau essentially akan menggunakan strategi yaitu satu, promosi digital melalui media sosial, program reward dan poin bagi pengguna baru, kemudian kerjasama dengan sekolah ataupun kampus dan komunitas lingkungan, kemudian program referral yaitu dengan hadiah bagi pengguna yang mengajak anggota baru, dan kampanye edukasi mengenai manfaat ekonomi dari daur ulang sampah. Kemudian ada pun saya membuat tabel bisnis model canvas yaitu BMC, yaitu di tabel elemen BMC ini itu customer segment, value proposition, kemudian channel, customer relationship, kemudian revenue stream, key resources, key activities, key partnership, dan di sini ada cost structure. Di sini juga saya ada tabel deskripsinya yaitu masyarakat, komunitas, sekolah, UMKM, dan perusahaan, pengelola sampah muda, praktis penilai ekonomi dan ramah lingkungan, aplikasi mobile, website, media sosial, dan mitra komunitas, kemudian layanan pelanggan, program loyalitas dan sistem reward, biaya layanan, komisi, transaksi, kemudian kerjasama perusahaan dan iklan, adapun platform digital dan teknologi dan jaringan mitra, kemudian pengembangan aplikasi operasional, penjemputan edukasi dan pemasaran, dan sini bank sampah perusahaan daur ulang, komunitas lingkungan, dan pemerintah, kemudian pengembangan teknologi, operasional, pemasaran SDM, dan pemeliharaan sistem. Kemudian di sini pun saya mempunyai SMART Goals, yaitu target jangka pendek,
Spesifik memperoleh pengguna aktif dan mitra bank sampah pada tahun pertama, kemudian measurable atau mencapai 1.000 pengguna aktif dan menjalin kerjasama dengan 10 bank sampah, kemudian achievable, target didukung oleh promosi digital dan kemitraan komunitas, kemudian relevan sesuai dengan tujuan awal pengembangan bisnis, time bound tercapai dalam 12 bulan pertama operasional. Kemudian peta, jalan keberhasilan bisnis atau roadmap yaitu tujuan jangka pendek, diantaranya 0 sampai 1 tahun, meluncurkan aplikasi Essentially dan peroleh pengguna awal, kemudian membangun kerjasama dengan bank sampah, komunitas lingkungan, dan institusi pendidikan. Kemudian nomor 3 itu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelola sampah berbasis digital. Oke, kemudian lanjut. Tujuan jangka panjang yaitu diantaranya 3 sampai 5 tahun. Satu, menjadi platform pengelola sampah digital yang dikenal secara nasional. Kemudian 3, memperluas jangkauan layanan ke berbagai kota Indonesia. Dan 3, menjadi bagian dari ekosistem ekonomi sirkular yang berkelanjutan menguntungkan. Di sini pun ada SMART Goals, yaitu target jangka pendek saya, yaitu spesifik memperoleh pengguna aktif dan mitra bank sampah pada tahun pertama. Kemudian measurable mencapai 1.000 pengguna aktif dan menjalin kerjasama bank 10 sama dengan 10 bank sampah. Kemudian achievable, target didukung oleh promosi digital kemitraan komunitas. Kemudian relevan sesuai dengan tujuan awal pengembangan bisnis. Kemudian timbun tercapai dalam 12 bulan pertama operasional. Target dan jangka panjang atau spesifik memperluas layanan ke beberapa kota besar di Indonesia. Itu measurable, itu memiliki 50.000 pengguna aktif dan 100 mitra dalam 5 tahun. Kemudian achievable, didukung pengembangan teknologi, ekspansi kemitraan, kemudian relevan mendukung visi menjadi platform pengelolaan sampah nasional. Kemudian time bound itu tercapai dalam 5 tahun. Action plan lini masa operasional yaitu periode bulan 1 sampai 2, yaitu kegiatan utama riset pasar dan validasi kebutuhan pelanggan. Di bulan 3 dan 4 pengembangan aplikasi dan identitas merek. Kemudian bulan 5 dan 6 uji coba sistem atau pilot project dengan mitra awal. Kemudian bulan 7 dan 8 peluncuran resmi aplikasi dan kampanye pemasaran digital. Di bulan 9 dan sampai 12 itu akuisisi pengguna, evaluasi layanan dan penambahan fitur. Dan di tahun kedua ataupun sampai ketiga tahun itu ekspansi ke wilayah baru dan peningkatan jumlah mitra. Kemudian tahun 4 sampai 5 tahun itu pengembangan layanan nasional dan diverifikasi sumber pendapatan. Oke, di sini pun ada pembagian tugas ya, dan kerja sama tim itu pembagian tugas kelompok untuk memastikan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif. Setiap anggota kelompok diberikan tanggung jawab yang berbeda sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan bersama. Itu di sini pun saya membuat nama anggota, tetapi saya tidak menulisnya, Ibu izin. Kemudian peran dan tanggung jawab. Itu anggota 1 ataupun kedua di sini yaitu sebagai koordinator dan mengatur pembagian tugas, mengawasi proses pekerjaan dan mengkoordinasi penyusutan laporan. Anggota 2 itu riset dan analisis, melakukan identifikasi masalah, peluang bisnis, serta analisis SWOT dan STP. Di anggota 3 itu perancang model bisnis, kemudian menyusun bisnis model canvas atau BMC dan value proposition dan strategi bisnis. Di anggota keempat ini yaitu penyusunan roadmap, itu menyusun smart goals, yaitu roadmap bisnis dan action plan operasional. Dan di anggota yang kelima itu editor dan desain laporan, itu menggabungkan seluruh materi, melakukan penyuntikan serta menyiapkan desain dan presentasi laporan. Setiap anggota berkontribusi dalam proses diskusi, pemberian ide ataupun revisi materi dan penyelesaian tugas akhir sehingga seluruh hasil laporan merupakan kerjasama kelompok secara kolektif. Kemudian di sini saya menulis proses koordinasi kelompok. Yaitu koordinasi kelompok dilakukan secara rutin melalui mungkin grup WA, satu diantaranya grup WhatsApp untuk komunikasi harian atau pembagian informasi, kemudian ada Google Meet atau Google Meeting ataupun Zoom untuk rapat dan diskusi penyusunan tugas. Kemudian saya membuat Google Doc untuk mengerjakan laporan secara kolaboratif dan memudahkan proses revisi. Kemudian melalui media tersebut anggota kelompok dapat berkomunikasi secara efektif, memantau perkembangan tugas serta menyelesaikan kendala yang muncul selama proses penyusunan laporan. Kemudian ada pun di sini dokumentasi kegiatan itu sebagai bukti pelaksanaan kerjasama tim, dokumentasi berupa screenshot ya, rapat online ataupun foto diskusi kelompok atau tangkapan layar percakapan dan koordinasi lampirkan pada bagian akhir laporan.
Oke, baik Bu, mungkin hasil dari hasil ujian tengah semester ataupun jawaban yang telah saya sampaikan, kurang lebih saya memohon maaf atas penyampaian kata yang telah saya sampaikan. Adapun yang kurang, mohon maaf atas kata tersebut, mohon dimaklumi. Terakhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, Bu.